Selamat hari Tuhan, saudara-saudara. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sekarang Anda lihat di sini, wow, tempatnya bagus banget. Ini ada di mana, Mas? Rawapening. Oh, di Rawapening. Di Rawapening itu di daerah Ambarawa, perbatasan antara Ambarawa Salatiga. Kalau dari Semarang itu sekitar 1 jam perjalanan naik motor. Dan udaranya sangat luar biasa. Pas untuk mendalami Injil hari ini. Injil hari ini berkenaan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan benih yang tumbuh dan perumpamaan biji sesawi. Maka dalam video kita kali ini, saudara-saudaraku, secara mudah dan sederhana kita akan mencoba mengupas gambaran tentang kerajaan Allah yang disampaikan Tuhan Yesus melalui kedua perumpamaan tersebut. Bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heaven Word. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan 2 perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan benih yang tumbuh. Yang kedua, biji sesawi. Kedua perumpamaan ini sedikit berbeda satu dengan yang lain, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan benih yang tumbuh, dikatakan sebagai berikut. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bila mana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Mari kita amati perumpamaan tersebut. Ada 4 hal yang dapat kita temukan di sana. Yang pertama adalah benih yang ditabur di tanah. Yang kedua, sang penabur benih itu. Dan yang ketiga, bumi atau tanah. Dan yang keempat adalah tahapan-tahapan di mana benih itu tumbuh. Benih adalah firman Tuhan yang adalah benih kebenaran yang ditaburkan dalam hidup kita. Yang menaburkan adalah mereka yang bekerja untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita yang mendengar firman Tuhan adalah bumi atau tanah yang tentu saja diharapkan sebagai tanah yang baik yang menghasilkan buah-buah yang melimpah. Hal yang menarik di sini dalam perumpamaan ini adalah sang penabur itu tidak berbuat apa-apa supaya benih itu tumbuh melalui setiap tahap dalam pertumbuhannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manusia tidak punya kuasa apapun atas kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sepenuhnya dalam kuasa Allah. Maka saudara-saudaraku, jangan berbangga diri ketika pewartaan Injil yang kita lakukan membawa hasil-hasil pertobatan jiwa-jiwa. Ingat, itu bukan pekerjaan manusia, namun pekerjaan Allah yang merubah hidup manusia melalui firman yang mereka terima. Firman itu tumbuh secara bertahap seturut kapasitasnya masing-masing menuju kesempurnaannya dalam hidup kita. Dalam setiap tahap yang kita lalui, kita hendaknya membuka diri dan membiarkan Allah mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita masing-masing. Biarkanlah Allah membentuk hidup kita melalui firman yang kita terima dan kita taati dengan kasih. Dan bukan kita yang malah selalu mengatur Allah. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam iman. Pribadi-pribadi yang membuahkan buah-buah iman dan kasih dalam kehidupan kita. Perumpamaan biji sesawi menggambarkan hal yang sedikit berbeda namun berkaitan, yaitu di mana firman yang tumbuh baik dalam hidup kita menjadikan kita pribadi-pribadi seperti yang digambarkan sebagai pohon sesawi yang dewasa yang memiliki banyak cabang besar sehingga burung-burung nyaman untuk singgah dan bernaung
di dalam naungannya. Menjadi pribadi yang penuh kasih, kokoh berdiri dalam iman, membawa keteduhan dimanapun dia berada. Sehingga orang lain di sekitarnya bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan dan mulai untuk datang mencari dan menyembah Tuhan yang tampak melalui kehidupannya. Demikianlah saudara-saudaraku, kita memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut secara sederhana supaya kita dapat semakin membuka diri terhadap Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.